Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ahmad Ishak, Hadir, Pak. Widya Waskita, Hadir, Pak. Nur Samsia. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin. Harap anak-anak semua ikut bernyanyi ya. Iman di bab ini, di bab ke-7, iman kepada qada dan qadar. Ada yang masih ingat materi di bab lalu, yaitu di bab 6, iman kepada hari akhir? Ada yang masih ingat? Masih, Pak. Coba Sofyan, apa itu hari akhir? Yaitu hari terhancurnya alam semesta. Oh iya, itu ya. Alhamdulillah masih ingat materi bab yang lalu, yaitu iman kepada hari akhir. Terima kasih. Sekarang kita berada di bab 7, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu apa itu qada dan qadar? Hadir. Ada yang mengatakan takdir, ada yang mengatakan ketetapan Allah. Begini, apakah kalian pernah mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana atau keinginan? Misalkan kalian sudah siap-siap untuk ke sekolah, tetapi tiba-tiba sakit perutnya atau mau buang hajat. Sering, Pak. Sering sekali, Pak. Bagaimana perasaan kalian menghadapinya? Ya, kecewa, Pak. Kecewa, berarti tidak sesuai dengan Harapan. apa yang direncanakan. Itulah biasa disebut dengan qada dan qadar, atau biasa disebut dengan takdir. Di bab ini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah anak-anakku semua mempelajari materi ini dengan model pembelajaran PBL, anak-anakku sekolah sekalian diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar, kemudian menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan qada dan qadar kepada makhluknya dengan benar. Qada dan qadar itu adalah termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman, Pak. Rukun iman. Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Qada sering disebut juga dengan istilah takdir. Jadi iman kepada qada dan qadar itu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qadar dan qada adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya, terjadi dan akan dialami oleh makhluk hidupnya. Jadi qada dan qadar itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi qada itu ketetapannya, qadar itu adalah relasinya, pembuktiannya atau aksinya, ya. Nah, ini tentang dalil iman kepada qada dan qadar. Ada di surah Al-Qamar, surah Al-Ahzab, dan masih banyak yang lain ayat-ayat yang menjelaskan tentang mengenai. Jadi qada dan qadar itu
diturunkan menjadi takdir. Jadi ada namanya takdir mubram dan takdir muallak. Kalau takdir mubram itu adalah ketentuan yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindari atau ditawar-tawar lagi. Jadi takdir mubram itu adalah mutlak akan terjadi, seperti kematian, jenis kelamin, itu semua takdir mubram. Sedangkan takdir muallak adalah takdir yang ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha dan atau ikhtiar. Contohnya itu mengenai kepintaran. Orang yang belum paham tetapi dia berusaha, dia pasti akan paham. Orang yang miskin tetapi dia berusaha bekerja keras, dia pasti akan menjadi kaya. Sampai di sini sudah paham atau ada yang kurang paham tentang materi ini? Paham, Pak. Dengan satu video ini mengenai materi qada dan qadar. Kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Sampai sini sudah paham apa itu qada dan qadar? Ya, sudah Pak. Sudah. Kalau begitu bisa saya bagi kelompoknya? Ya Pak. Ya, inilah kelompoknya. Bisa lihat masalahnya itu kalian harus pecahkan bagaimana hubungan antara qada dan qadar dan dengan ikhtiar dan doa. Anak-anakku sekalian bisa mencari referensi atau materi di menggunakan HP-nya masing-masing di internet. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Coba kelompok 1 bisa presentasikan. Hubungan qada dan qadar dengan doa tidak dapat dipisahkan, Pak, karena merupakan doa itu bagian dari usaha. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, kita ice breaking dulu. Saya kasih kuis bagaimana. Sekarang bisa di-scan barcode-nya. Oke, kita mulai. Siap. Soalnya, pilihannya. Jejeng. M. Ishak. Coba M. Ishak simpulkan hari ini. Baik, Pak. Qada adalah takdir. Qada dan qadar itu bisa dikategorikan sebagai takdir. Ya. Takdir terbagi 2, takdir mubram dan takdir muallak. Ya. Jadi qada dan qadar itu, qada adalah ketetapan Allah yang sudah dituliskan pada Lailatul Mahfuz. Kemudian qadar adalah pembuktiannya terhadap qada yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu takdir itu terbagi 2, ada takdir mubram, takdir muallak. Kalau takdir mubram itu pasti akan terjadi, dan takdir muallak masih bisa diubah melalui ikhtiar dan doa umat manusia. Nah, itu kesimpulan kita hari ini anak-anakku ya. Bagaimana anak-anak hari ini? Apakah pembelajaran kita hari ini menarik? Sangat menarik, Pak. Menarik, Pak. Senang. Ya, insyaallah minggu depan kita ketemu lagi dengan masih di bab 7 mengenai hikmah terhadap qada dan qadar ya. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran ini, tolong ketua kelas dipimpin lagi doanya sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih untuk ketua kelas dan anak-anakku sekalian. Jaga kesehatannya, hati-hati di jalan. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.